pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ruth Fitri Manalu. Dan saya Lydia Lumenggal. Kami akan mempresentasikan bab 14. Untuk materi pertama saya serahkan kepada Lydia. Kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada ketahanan wirausahaan untuk meraih keunggulan bersaing dalam strategi yang digunakan. Meskipun dalam manajemen perusahaan modern seperti sekarang ini telah terjadi pergeseran strategi dari strategi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, bergeser menjadi memaksimalkan keuntungan bagi semua yang berkepentingan dalam perusahaan atau para pemangku kepentingan, yaitu perorangan atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan perusahaan seperti karyawan, manajemen, pembeli, masyarakat, pemasok, dan pemegang saham, distributor, dan pemerintah. Menurut Gary Hamel dan C.K. Prahalad dalam karyanya Competing for the Future 1994 mengemukakan beberapa definisi kompetisi inti atau core kompetisi seperti berikut. 1. Kompetisi inti menggambarkan kemampuan berkepemimpinan dalam serangkaian produk atau jasa. Yang kedua, kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk bersaing. Ketiga, kompetensi inti adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat fundamental kepada pelanggan. Dan terakhir, sumber-sumber kompetensi secara kompetitif merupakan suatu keunikan bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilai dan biaya konsumen. Menurut teori Grant 1991 yang dikutip oleh Albert Wijaya pada tahun 1994, ada beberapa langkah untuk mengembangkan result-based strategi, antara lain mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Sumber daya itu diantaranya teknologi yang dimiliki, kapabilitas karyawan, paten dan merek, keuangan, kecanggihan dan pemasaran, pelayanan pada pelanggan. Sumber daya tersebut diklarifikasikan menjadi sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya reputasi organisasi. 2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kapabilitas. Kapabilitas diartikan sebagai apa yang dilakukan oleh perusahaan dari kerja tim atau bukan perorangan yang bersama-sama mengembangkan berbagai sumber daya yang memiliki perusahaan. Yang ketiga, menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diaplikasikan di pasar untuk mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru atau disaingi. Pada tahap ini, kapabilitas perlu dipelihara dalam hal berikut. Pertama, harus tahan lama, yaitu perlu terus pembaruan atau modifikasi dengan mencari pengetahuan dan ide-ide baru. Yang kedua, harus tidak transparan, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas yang beragam, tidak menggantungkan pada salah satu sumber kapabilitas sehingga sulit diamati dan direkomendasi oleh orang lain. 4. Memformulasikan strategi pengembangan sumber daya inti seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen. Yang kedua, strategi bersaing dalam kewirausahaan. Dalam konsep strategi pemasaran pada umumnya kita mengenal 4P, yaitu mencakup hal-hal berikut. 1. Produk, kedua price, ketiga praise, dan yang keempat promotion. Karena dalam kewirausahaan rahasianya terletak pada kreativitas dan keinovasian berbaur pemasaran. Tersebut ditambahkan 1P, yaitu proof atau penelitian dan pengembangan, sehingga menjadi 5P. Seperti yang dikemukakan oleh Miss Bird pada tahun 1990 bahwa dalam pemasaran, riset pemasaran atau proof selalu ditambahkan di awal sehingga bauran pemasaran urutannya menjadi sebagai berikut: proof atau penelitian dan pengembangan, produk barang dan jasa, price harga, praise tempat, dan promotion atau promosi. Penelitian dan pengembangan dalam kewirausahaan merupakan strategi umum karena bersangkutan paut dengan kreativitas dan inovasi.
Dalam manajemen strategi yang baru, Miss Bird mengemukakan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu perencanaan atau plan, pola, posisi, perspektif, dan permainan atau taktik. Berikut uraian mengenai manajemen strategi. Yang pertama, strategi adalah perencanaan. Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan pada masa depan. Yang kedua, strategi adalah pola. Menurut Miss Bird, strategi adalah pola yang selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, strategi adalah posisi. Definisi strategi ketiga menurut Miss adalah strategi is position, yaitu mempromosikan produk tersebut ke pasar tertentu yang dituju. 4. Strategi adalah perspektif. Jika dalam P kedua dan ketiga cenderung melihat ke bawah dan keluar, sebaliknya dalam perspektif cenderung lebih melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi dan ke atas, yaitu melihat grand vision dari perusahaan. Dan yang terakhir, strategi adalah permainan. Di samping keempat definisi strategi yang saling berlawanan tersebut, ada definisi yang kelima yang lebih independen, yaitu strategi is play. Menurutnya, strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Misalnya, meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh karena merek-merek pesaing akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi. Baik, untuk materi yang berikutnya akan disampaikan teman saya Ruth. Teori strategi generik dan keunggulan bersaing Michael Porter. Dalam karyanya yang paling terkenal, Competitive Strategy, Michael E. Porter mengungkapkan beberapa strategi yang dapat dipergunakan perusahaan untuk dapat bersaing. Beberapa aspek inti teori Porter adalah sebagai berikut. 1. Persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Ini berarti keberhasilan atau kegagalan bergantung pada keberanian perusahaan untuk bersaing. Yang kedua, keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi langganan atau pembeli. 3. Ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Semua keunggulan ini berasal dari struktur industri. Perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam desain, produk, dan pasar yang lebih efisien dibandingkan para pesaing. Yang keempat, kedua jenis dasar keunggulan yang bersaing tersebut menghasilkan 3 strategi generik, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi biaya rendah. Strategi ini mengandalkan keunggulan biaya yang relatif rendah dalam menghasilkan barang dan jasa. Keunggulan biaya berasal dari pengerjaan berskala ekonomis, teknologi milik sendiri, akses preferensi ke bahan baku. Yang kedua, diferensiasi. Strategi ini berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang unik dalam industrinya dan dalam semua dimensi umum yang dapat dihargai oleh konsumen. Antara lain, diferensiasi produk, diferensiasi sistem penyerahan atau penyampaian produk, diferensiasi dalam pendekatan pemasaran, diferensiasi dalam peralatan dan konstruksi, dan diferensiasi dalam citra produk. Yang ketiga ada strategi fokus. Strategi fokus berusaha mencari keunggulan dalam segmen sasaran pasar tertentu. Meskipun tidak memiliki keunggulan secara bersaing secara keseluruhan, ada dua fokus, yaitu fokus biaya. Fokus biaya adalah dilakukan perusahaan dengan mengusahakan keunggulan biaya dan segmen sasarannya. Yang kedua, fokus diferensiasi. Fokus diferensiasi dilakukan perusahaan dengan cara mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya. Selanjutnya, strategi The New Seven. Seperti halnya Mahoney dan Pandilan dari mazhab resource-based strategi, maka Richard A. mengemukakan bahwa konsep keuntungan neoklasik maupun konsep dynamic strategi dari Porter adalah berjangka pendek yang bersifat statis. Sekarang ini keadaannya berubah, yang diperlukan
adalah untuk jangka panjang dan dinamis, seperti yang telah diungkapkan oleh Richard. Untuk menghadapi kondisi yang semakin dinamis, seperti sekarang ini, Richard A. mengemukakan suatu ide dasar bahwa perusahaan harus menekankan pada strategi yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan, dan keunikan aset tak berwujud untuk menciptakan keunggulan. Oleh karena itu, Daphne mengajukan 7 kunci keberhasilan perusahaan dalam hyper-competitive environment yang dikenal dengan The New 7S. Konsep The New 7S ini meliputi pokok-pokok dasar sebagai berikut. 1. Superior Stakeholder Stratification. Yang kedua, Strategic Choosing. Yang ketiga, Position for Speed. Yang keempat, Position for Surprise. Yang kelima, Shifting the Role of the Game. Yang keenam, Signaling Strategy Intent. Yang ketujuh, Simultaneous and Sequential Strategy Thirst. Strategi pertama yaitu Superior Stakeholder Satisfaction, yaitu memberikan kepuasan yang istimewa di atas rata-rata kepada semua unsur yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, tanpa terkecuali seperti pemasok, karyawan, manajer, pemegang saham, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Strategi kedua, strategi Choosing, yaitu strategi yang memfokuskan pada sasaran. Artinya perusahaan harus mencari posisi yang tepat bagi produk dan jasa tersebut ke pasar supaya segera dikenalkan kepada konsumen. Strategi ketiga yaitu strategi untuk menentukan posisi perusahaan secara cepat di pasar. Perusahaan harus segera mengomunikasikan produk dan jasa tersebut ke pasar supaya segera dikenal konsumen. Strategi keempat, Position for Surprise, yaitu membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa yang lebih unik dan berbeda serta memberi nilai tambahan dan baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan oleh perusahaan. Strategi kelima, Shifting the Role of the Game, yaitu mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola baru yang berbeda. Strategi keenam, Signaling Strategy Intent, yaitu mengutamakan pada perasaan. Kedekatan pada karyawan, relasi, konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Strategi ketujuh, Simultaneous and Sequential Strategy Thirst, yaitu mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Tujuan dari The New 7S adalah menciptakan gangguan dengan cara menciptakan keunggulan-keunggulan yang baru dan berkesinambungan. Kunci utama dari The New 7S adalah menggunakan inisiatif untuk merebut persaingan. Menurut Daniel, The 7S menyangkut penciptaan sesuatu yang baru dan keadaan yang berbeda untuk masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.